ada beberapa kajian tadi Iya. dari Al-Quran itu tadi yang kaitannya dengan yang ketujuh ya Bu ya. Nggih. Selanjutnya agar kita lebih paham gamblang Bu Nggih. ya, di sini ya mohon dijelaskan juga yang ayat yang ke-11 ya. Nggih. Mari Bu Jariah juga sobatmu sekalian, silahkan dibuka Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 11. Mari kita baca sama-sama untuk kita tahu kandungan terkait dengan siapa saja yang akan menjadi ahli waris dan berapa bagiannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain. Fa in kunna nisaan fawqa nataini falahunna thulutha ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma tarak ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Nah, Bu Jariah dan sobatmu, mari kita rinci ayat 11 ini. Yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kalian semua tentang anak-anakmu. Apa kata Allah? Yang pertama, lidzakari mislu hadzil unthayain. Bagi anak laki-laki mendapatkan bagian 2 anak perempuan. Jadi ketetapan Allah ini berdasarkan kelaki-lakian dan keperempuanannya ya. Jadi berdasarkan tadi ini. Sudah kebijakan Allah laki-laki 2 bagian dari perempuan. Itu satu. Yang kedua, jadi kalau itu prinsip pertama, laki-laki 2 bagian. Dan itulah nanti keadilan Allah. Jadi mau sampai kiamat ya seperti itu. Kalau kita ada hikmah, boleh kita cari untuk lebih menguatkan. Tapi kalaupun tidak, harus tetap mengimani. Yang kedua, fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna thulutsa ma tarak. Fa in, dan jika yang meninggalkan nisaan, perempuan-perempuan, anak perempuan, fauqos nataini, di atas 2 atau lebih. Jadi kalau orang meninggal punya anak perempuan saja 2 atau 3, falahunna, maka bagi anak-anak perempuan tersebut thulutsa ma tarok, mendapatkan 2/3. Catatan yang kedua. Sekarang ayat berikutnya, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Nah, jika yang meninggal hanya punya 1 anak perempuan semata wayang perempuan, hanya mendapatkan setengah. Berikutnya, jadi ini kasusnya, jadi yang bukan kasusnya, mohon maaf, prinsipnya yang pertama anak laki-laki 2 bagian anak perempuan. Kalau anak perempuannya 2 atau lebih, maka 2/3. Kalau hanya anak perempuan 1, hanya mendapatkan setengah. Ya, ini anak, sudah selesai. Nah, sekarang berapa bagian ayah dan ibu? Dijelaskan pada ayat sambungannya. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad
wali abawaihi, bagi kedua orang tuanya, likulli, setiap wahidin, masing-masing, minhuma, dari keduanya, sudus, mendapatkan 1/6 mimma tarok, dari yang ditinggalkan, in kana lahu walad, kalau yang meninggal punya anak. Jadi kalau saya meninggal, ayah ibu saya masih hidup, karena saya punya anak, ayah ibu saya masing-masing mendapatkan 1/6. Sudah dapat 4 kita pokoknya. Lalu sekarang bagaimana kalau yang meninggal nggak punya anak? Jadi kalau saya misalnya nggak punya anak, berapa ayah ibu saya? Diceritakan oleh Al-Quran. Fa illam yakul lahu walad, dan jika yang meninggal tidak punya anak, wa warisahu abawahu fali ummihi thulus, dan yang mewarisinya hanya ayah dan ibu, maka ibunya thulus 1/3, sisanya ayah. Jadi kalau yang meninggal tidak punya anak, Bu Jariah, ada ayah dan ibu, maka ibu 1/3. Ibu dari pihak yang meninggal. Yang meninggal, okay. Ya kalau saya meninggal ya ibu saya. Kalau misalnya saya nggak punya anak, ibu saya 1/3, sisanya ini kan ayah. Suami istri, Bu, dari pihak suami nggak dapat. Oh, nah nanti kita setelah ini, Bu. Ya. Ini sekarang masih terkait anak dengan orang tua. Jadi kalau yang meninggal nggak punya anak dan ada ayah ibu 1/3. Nanti ini sementara ayat 11 terkait tentang anak, ibu, dan saudara sekandung, ya. Jadi tadi sudah kita dapat bahwa yang kelima, ibu mendapatkan 1/3 kalau yang meninggal tidak punya anak. Sekarang poin yang ketujuh. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Nah, yang meninggal punya saudara beberapa, ibunya mendapatkan 1/6. Sudah 6 poin kita dapat. Nah, tadi anak laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan. Kalau anak perempuan 2 atau lebih dapat 2/3. Kalau kemudian anak perempuan 1 dapat setengah. Kalau ayah ibu kemudian ada anak yang meninggal dapat 1/6. Kalau yang meninggal tidak punya anak, maka ibu 1/3. Tapi kalau kemudian yang meninggal punya saudara lebih dari 1, ibu dapat 1/6. Nah, kapan diberikannya atau punya hak mendapatkan warisan itu? Apa kata Allah? Mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Setelah wasiat almarhum atau almarhumah dilaksanakan dan hutang dibayarkan. Jadi bersih ya, Bu, ya. Ya, makanya kenapa Bu Jariah setelah ada yang meninggal segera berkumpul itu tadi satu. Mungkin almarhum punya wasiat, segera ditunaikan, disempurnakan. Kemudian ada hutang, segera dibayarkan. Di samping tadi dikurangi dengan pembiayaan almarhum atau almarhum jenazah. Tapi kalau ada anak yang kemudian memang ingin bahwa nanti biaya semuanya dari saya, monggo, tidak dikurangi dari harta itu. Tapi jangan sampai begini Bu Jariah, jangan sampai ada anak yang uri, tahu uri Ibu ya. Jadi misalnya ada 3 orang anak, lalu ada 1 anaknya yang mampu, yang lain juga mampu tapi sedang dan agak cerai. Sudah nanti pemakamannya biaya bapak ibu sakit atau ini kakak yang nomor 1. Karena si saudara ini tidak ingin dikurangi dari warisannya, itu nggak boleh, kan ada kadang niat begitu. Udah kak, kamu kan mampu, udah sekarang kamu saja yang biayain semua tadi. Tapi dia niatnya karena pembagian agar harta warisan nggak berkurang, itu nggak boleh. Tapi kalau karena kerelaan, karena kita sayang sama orang tua kita, sudah biaya semua, ayah sakit, ibu sakit, atau ini saya yang membayar, itu dapat pahala dia. Tapi jangan sampai ada niat, kan ada nggak ada, iya, nggak boleh. Nah, jadi setelah ditunaikan wasiatnya, dia diberikan hutang. Apa kata Allah Ibu? Yang ke-8. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Orang tua kalian, anak-anak kalian, la tadruna, engkau tidak tahu di kemudian hari, aqrabu lakum naf'a, siapa di antara mereka yang akan lebih dekat kepadamu meskipun engkau meninggal, lebih bermanfaat. Maksudnya begini, Bu. Kalau saya misalnya meninggal dengan harta saya yang banyak, orang tua saya dapat karena masih panjang umur, anak saya dapat. Dan bersyukur kalau anak saya mudah-mudahan soleh-soleha semua dan orang tua saya baik. Nah, dari harta saya yang dibagikan ke mereka, bisa jadi oleh mereka kemudian diwakafkan. Nah, itu kan hanya kan kembali kepada yang memberikan. Kita tidak tahu di mana dari mereka yang memberikan manfaat, ini kata Allah di kemudian hari nanti. Kan nanti kan ada
sedekah jariyah, anak yang mendoakan kepada kita, ilmu yang bermanfaat. Nah, itu poin yang ke-8. Nah, ini Allah kuatkan lagi Bu Jariyah. Faridatan minallah, kewajiban dari Allah. Jadi tadi terkait laki-laki dapat 2 bagian, anak 2 atau lebih perempuan dapat 2/3, anak perempuan 1 dapat setengah, ibu dan ayah ketika ada anak dapat 1/6, kalau nggak ada anak ibu 1/3, lalu kemudian kalau ada saudara maka ibu 1/6, dan wasiat ditunaikan, hutang dibayarkan, baru bisa mendapatkan haknya. Itu adalah kewajiban dari Allah. Kenapa kita tidak lakukan? Iya, lakukan. Lalu Allah menguatkan lagi, innallaha kana aliman hakim. Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi ini aturan yang luar biasa dari maha mengetahui, maha bijaksana. Ya, sami'na wa ata'na. Ini terkait dengan tadi ayah, ibu dan saudara perempuan. Ayat 11. An-Nisa ayat yang 11. Kemudian juga ada di situ yang tidak tercover di sini ya. Ini di Quran An-Nisa ayat ke-12. Ya. Baik. Mari Bu Jariyah kita baca juga sobatmu Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha awdain walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha awdain wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fits thuluts min ba'di wasiyati yusa biha awdain min ba'di wasiyati yusa biha awdainin ghaira mudar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Emang agak panjang Bu Jariyah, jadi ayatnya hanya 3 Bu, 11, 12, 176. Nah, Bu Jariyah dan sobatmu, ayat 12 ini terkait dengan berapa bagian suami yang ditinggal meninggal istri kan menjadi duda. Atau istri yang ditinggal oleh suami menjadi janda. Jadi walakum, bagi kalian para duda berarti Bu. Iya, bagi kalian ya suami yang ditinggal istri duda, nisfu ma tarok azwajukum, mendapatkan setengah dari peninggalan istri-istri kalian in lam yakun lahunna walad, jika istrinya punya anak. Jadi poin pertama, duda mendapatkan setengah kalau istri punya anak. Yang kedua, ini betapa Bu, rinci betul Allah menyampaikannya. Fa in kana lahunna walad. Oh, mohon maaf saya keliru. Mohon maaf keliru sobatmu. Jadi tadi suami atau duda mendapatkan setengah jika tidak punya anak. Astagfirullah. Nah, fa in kana lahunna walad,
dan jika istrinya memiliki anak falakumur rubu'u mimma tarokna, suami mendapatkan 1/4. Ya, jadi duda mendapatkan setengah kalau istri tidak punya anak, dan duda mendapatkan 1/4 kalau istri ada anak. Itu Kapan? Anak tidak terhitung ya? Ya, anak 1, anak 2 pokoknya anak. Ya. Nah, kapan suami bisa mendapatkan setengah ketika tidak ada anak, dan mendapatkan 1/4 ketika ada anak? Setelah mimba diwasiyati yusi nabiha audain, setelah wasiat istri ditunaikan kalau ada audain dan hutangnya dibayarkan, termasuk tadi pengurusan jenazah. Jadi ini terkait dengan suami. Kan diulang lagi Bu Jariah, tadi pada ayat 11 kan juga ada anak, ayah, ibu akan mendapatkan warisan setelah ditunaikan wasiat dan kemudian dibayarkan hutang. Nah Bu Jariah, wasiatnya menjadi penting Bu. Jadi kalau ada orang punya harta banyak, haruslah berwasiat. Kalau seperti nanti gini lah Bu, kalau kita punya harta banyak, ucapan ya Bu ya, betul-betul dipesankan, karena juga bisa untuk kemaslahatan umat. Jadi kalau kita punya harta banyak, kita sekarang kiprah berjuang dakwah lewat Aisyah Muhammadiyah, maka kita ingin misalnya Aisyah Muhammadiyah lebih maju, maka dari harta kita yang banyak itu kita sudah wasiatkan. Karena bisa jadi ada kasus ya Bu, ini penting orang punya tahu ilmu. Jadi ada kasus misalnya seorang yang tidak punya anak tapi punya anak angkat, uang banyak, nah lupa tidak mewasiatkan hartanya sehingga semuanya dikuasai oleh anak angkat. Ya. Nah, kalau seandainya kita tidak punya keturunan, punya harta banyak, kita berkiprah misalnya di Aisyah Muhammadiyah, nah uang kita perlu wasiatkan. Iya, jadi kita berwasiat untuk misalnya Aisyah Muhammadiyah dari 1/3 harta saya kan bisa untuk kebaikan. Nah, itu penting. Makanya sampai ada ayat Al-Baqarah 180, diwajibkan kepada kalian yang sudah ada tanda-tanda kematian, ya sakit Bu, yang kemudian usia sudah sepuh, ya memang umur tidak melihat muda dan tua, tapi yang sudah sepuh ya sudah lebih dekat gitu ya Bu. Harus tahu diri. Dan punya harta, maka berwasiatlah tadi. Nah jadi ini tadi di bagian suami ya Bu, yang ditinggal istri kita sebut dengan duda. Sekarang berapa bagian istri yang ditinggal oleh suami ketika meninggal? Berarti bagian janda. Walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan bagi istri 1/4 dari apa yang ditinggalkan oleh suami jika suami tidak punya anak. Nah, karena di Islam membolehkan poligami, kalau misalnya istrinya 4 ya 4 itu 1/4 dibagi 4 Bu Jariah. Jadi kalau seorang suami meninggal kan meninggalkan istri, jadi janda. Kalau istrinya 2 atau 3 atau 4 kan janda semua ya, 1/4 dibagi. Nah, kalau nggak punya anak, jadi kalau suami menikah dengan 3 istri, 4 istri sama-sama nggak punya anak, ya 1/4 dibagi istri itu tadi. Itu kalau nggak punya anak. Nah kalau punya anak, Allah jelaskan kemudian. Nah, fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum. Fa in kana lakum, dan jika suami memiliki anak, faluhunna sumun, maka bagi istri-istri dapatkan 1/8 dari peninggalannya. Termasuk tadi, kalau istrinya banyak ya 1/8 bagi istri yang ada itu. Kalau punya anak ini 1/8. Nah, kapan si istri, jadi janda ini bisa menerima 1/4 harta dari suaminya ketika tidak ada anak dan mendapat 1/8 setelah, coba Allah ulangin lagi Ibu, mimba diwasiyatin tusuna biha audain, setelah wasiatnya ditunaikan dan hutangnya dilunasi. Nah, selalu begitu dan 3 kali diulang di ayat ini. Nah, baik. Nah, sekarang bagaimana Bu jika ada yang meninggal tidak punya ahli waris, tidak punya anak, maksudnya tidak punya anak, dia tidak punya ahli waris ke bawah dan ke atas. Jadi tidak punya anak ke bawah ke atas, tapi ke samping. Ibu sudah tidak ada. Anak nggak ada. Juga enggak ada. Ya, ini diceritakan ada saudara. Ya, namanya kalalah. Ini kalalah. Nah, kemudian yang berikutnya, wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun. Nah, jika seseorang kemudian dia perempuan atau laki-laki, kalau dia tidak punya ahli waris, maka apa katanya Ibu? Tapi dia tidak punya ahli waris, tapi punya saudara, ukhtun. Maka saudaranya perempuan
Dan juga punya saudara laki-laki. Jadi sekarang gini, kalau yang meninggal nggak punya anak, nggak punya ayah, lalu punya akhun, satu saudara laki-laki, satu punya saudara perempuan, falikuli wahidim minhumas sudus, maka masing-masing saudaranya 1/6. Laki perempuan ya sama yang ini. Jadi kadang-kadang ada posisi yang sama laki dengan perempuan. Jadi kalau nggak punya anak dan orang tua, tapi ada satu saudara laki-laki, satu saudara perempuan, masing-masing sama. Nah di sini posisi laki dengan perempuan sama. Kalau saudaranya lebih dari. Nah setelah ini, jadi detailnya begitu. Iya. Nah jadi sekarang kalau saudaranya akhun 1, laki-laki 1, ukhtun 1, falikuli wahidin, masing-masing minhuma dari keduanya as-sudus 1/6. Sekarang yang Bu Jariah tanyakan, fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fits sulus. Tapi jika saudaranya lebih dari 2, baik laki maupun perempuan, mereka berkongsi 1/3. Ya itu subhanallah, Allah yang maha. Itu dibagi sudah sama. Kecil Ibu ya. Enggak, karena saudara hitungannya kan jauh. Oh gitu ya. Maksudnya tidak sedekat dengan anak. Ya, tidak sedekat dengan anak dan orang tua. Nah, kapan saudara ini bisa mendapatkan warisannya kalau dia perempuan dan laki-laki 1/6 atau dia berkongsi 1/3? Diulang lagi oleh Allah. Mim ba'di wasiyati yusa biha audain. Setelah ditunaikan wasiatnya, dilunasi hutangnya. Nah, apa kata Allah? Ghairu mudhar, dengan cara yang tidak memberikan kesulitan. Allah kuatkan lagi Bu Jariah. Kalau di ayat 11 faridatan minallah, kewajiban dari Allah. Sekarang apa Bu? Wasiyatan minallah, wasiat dari Allah. Dari orang saja wajib kita tunaikan, apalagi dari Allah ini. Iya. Subhanallah. Masya Allah. Nah, Allah tutup kemudian dengan ayat wallahu alimun halim. Allah itu maha mengetahui, maha penyantun. Nah, kurang apa coba? Jadi ayat 12 terkait dengan hak duda, janda, lalu saudara. Ini betapa subhanallahnya. Nah, sekarang Bu Jariah nih biar agak rileks dulu. Tadi kan Bu Jariah tanya tadi waktu ayat 11. Jadi sekarang contoh ya Bu, saya yang paling muda. Biar ya semoga masih umur panjang. Kalau saya meninggal, berapa bagian suami saya, Mas Safrudin? Berapa bagian ayah ibu saya? Berapa bagian anak 3 saya? Ada Iltizam, Umaymah, Aliza. Maka tadi berdasarkan ayat tadi, ketika saya meninggal, karena saya punya anak, suami dapat 1/4. Ayah ibu saya walikuli wahidin minhumas sudus, dapat 1/6. Sisa dari harta saya dihabisin anak saya, tinggal pembagiannya 2/1. Berarti tadi ayah, kalau saya meninggal lebih dahulu, ayah ibu saya 1/6. Suami saya Mas Safrudin dapat 1/4 karena saya ada. Bapak ibu itu tadi sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri 1/6. Lalu sisanya sudah diambil anak saya semua. Kalau yang perempuan 2, laki 1, berarti bagi 4 saja sisanya. Yang Iltizam dapat 2, Maimah, Liza 1. Oke. Kalau Bu Jariah anak laki-laki, kemudian perempuan, kemudian laki-laki. Ya semoga umur panjang ya Bu Jariah. Kalau Bu Jariah meninggal dahulu, berarti Pak Jariah, Pak Sinten Kang Asmo. Pak Sinten? Pak Sigit mendapatkan 1/4 karena Bu Jariah punya anak. Ya. Ayah ibu Bu Jariah ada nggak? Nggak ada semua. Kalau sudah tidak ada, berarti hanya yang mendapatkan adalah Pak Sigit 1/4, sisanya dibagi anak. Karena yang laki 2, perempuan 1, berarti sisanya dibagi 5. Bagi 5, yang laki 2, perempuan 1. Nanti perkara setelah dibagikan warisan seperti sesuai dengan ajaran agama, lalu kemudian kakak bilang, "Dek, ini bagian kakak." Kakak saya itu lebih mulia. Kan aset berupa rumah, bangunan, itu kan ditafsir diuangkan. Betul. Gitu ya. Atau ditaksir nanti udah dijalankan dulu nih bagaimana perhitungan secara agama agar ilmu ini tidak cepat hilang, dan sebagai bukti ketaatan kita karena kita ingin yudhilu jannah, dimasukkan ke surga. Nanti setelahnya baru sudah nih, alhamdulillah karena adik di rumah yang nungguin ibu, bagian kakak berikan. Kan kemuliaan. Orang-orang Jawa kadang nyusui atau nambah. Baik Bu, lengkap sekali subhanallah. Tadi ayat yang ke-11, kemudian 12.
Nah, sekarang yang terakhir ini ya, yang dijelaskan kandungan Quran surah An-Nisa ayat 176. Betul ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal Bu Jariyah, di tengah-tengah, bukan di tengah. Setelah ayat 11 12 itu kemudian ada ayat 13 dan 14 itu reward yang diberikan tadi, siapa yang mentaati termasuk hukum waris ini dimasukkan surga, yang tidak mengikutinya dimasukkan neraka. Jadi artinya kewajiban kita mengikuti. Nah, sekarang yang ayat 176 ini terkait dengan kalalah. Jadi kalalah punya keturunan. Sebelumnya ada yang tertinggal tadi di surah An-Nisa ayat 11 itu kan terkait dengan bagian anak ya. Itu ada asbabun nuzulnya Bu Jariyah. Salah satu pendapat adalah ada seorang istri yang mengadukan kepada Rasulullah, dia punya dua anak perempuan, ketika suaminya meninggal tidak diberi hak dari harta ayahnya atau suaminya. Datang kepada Nabi, maka kemudian Rasulullah SAW mengutus orang untuk ke pamannya bahwa dua anak perempuan harus mendapatkan 2/3 dari harta yang dimiliki oleh almarhum dan istrinya mendapatkan 1/8. Ya, jadi itu betapa Islam memberikan hak itu tadi. Nah, sekarang ini adalah ayat yang ke-176 terkait dengan kalalah. Jadi kalalah adalah orang yang meninggal tidak meninggalkan anak dan punya keturunan. Orang tua ya, ayah. Nah, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah inimru'un halaka laysa lahu waladu walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanat tasnataini falahuma thulutsani mimma tarak wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaa falidzakari mislu hadzil unthayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Nah, Bu Jariyah dan sobatmu, ketika ada ayat yastaftunak, mereka meminta fatwa kepadamu. Jadi para sahabat meminta fatwa, berarti ayat ini turun karena asbabun nuzul. Ada asbabun nuzul Bu Jariyah. Jadi sobatmu, dari 6.236 ayat, ada ayat yang berasbabun nuzul, memiliki sebab turun. Satu, apakah karena pertanyaan? Yang kedua, apakah karena ada peristiwa? Ya. Maka nanti panjenengan cek semua ayat yang dimulai dengan yas'alunaka. Yang ini satu saja yastaftunak, berarti ayat ini ada sebab turunnya. Ada 15 ayat insya Allah yang dimulai dengan yas'alunaka. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil ruh, yas'alunaka 'anil qarnain. Itu adalah ayat-ayat yang ada sebab turunnya ya. Termasuk ini. Jadi menanyakan tentang qulillahu yuftikum fil kalalah. Jadi Allah memberi mereka kemudian tentang kalalah. Jadi ada sahabat Nabi ketika kalau tidak salah sahabat Jabir sakit oleh Nabi dijenguk. Lalu sahabat Jabir bertanya, "Ya Rasulullah, saya termasuk yang tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Nah, bagaimana bagian saudara saya?" Maka turunlah ayat ini. Perhitungannya Bu Jariyah ini persis mirip dengan An-Nisa ayat 11. Jadi ketika tidak punya anak, saudara itu kedudukannya nanti sama dengan ayat 11. Jadi kalau saudara perempuan 1 dapat setengah. Saudara perempuan lebih dari 2, 2 dan 3 lebih dapat 2/3. Kalau ada saudara laki-laki ya bercampur sudah. Jadi posisinya persis seperti ayat 11. Hanya saja ini untuk saudara. Nah, kita baca ya. Nah, ini meru'un seseorang yang halaka, yang meninggal laisa lahu walad, dan dia tidak punya anak. Walau uhtun, tapi punya satu saudara perempuan. Nah kan Bu, falahan nisfu ma tarak. Maka satu saudara perempuan dapat setengah. Seperti kasus tadi, kalau meninggal punya anak perempuan 1 kan dapat setengah. Jadi persis modelnya sama, setengah. Wa huwa yarisuha in lam yakun laha walad, jika
dia tidak memiliki anak. Nah sekarang fa'inka natas nata ini, gimana kalau saudaranya itu saudara perempuannya lebih dari 2? Kan persis kasus kayak anak tadi. Apa kata Allah? Falahuma thulusani mimma tarok. Mereka mendapatkan 2/3. Sekarang wa inkanu ikhwata rijalan wa nisa. Nah, bagaimana saudaranya tuh banyak berkumpul rijalan laki-laki, wanisaan dan perempuan, kembali ke hukum asal. Falid dzakari mislu haddil unsayain. Jadi kalau yang meninggal nggak punya ayah, nggak punya anak, satu saudara perempuan setengah. Kalau 2 atau lebih perempuan 2/3. Sekarang saudaranya 5 misalnya Bu Jariah. Yang laki 2, perempuan 3. Maka nanti 2/1, berarti dari 5 ini dibagi 7, yang laki 2. Apa kata Allah Bu Jariah? Yubayyinullahu lakum. Allah menjelaskan masalah ini kepada kita semua. Allah yang menjelaskan untuk apa? Antadillu, agar engkau tidak tersesat, agar engkau tercerahkan, terselamatkan dengan mengamalkan ini. Allah kemudian menutup, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Allahu Akbar. 3 ayatnya semua diberikan Asmaul Husna Al-Alim, yang maha mengetahui. Maka kewajiban kita menerapkan pembagian ini sebagai wujud ketaatan kita sebagai hamba Allah kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Sebetulnya tidak banyak kan Bu Jariah, hanya 3 saja. Jadi sahabatmu kuasai An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12 dan 176. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Dan ini perlu selalu disosialisasikan, sehingga ketika ada yang meninggal semua orang sudah berkesadaran bahwa harta mayit maupun mayitah adalah milik Allah yang Allah sudah tentukan. Nilai tabu tadi harus dihilangkan. Iya, makanya betul. Istilahnya kuburannya masih basah. Belum, iya, kok sudah kumpul-kumpul. Nah itu tadi. Jadi ini subhanallah Bu Jariah, hari ini kita memahami ayat-ayat terkait dengan waris. Mungkin di lain waktu masih banyak yang lain. Masalah-masalah nanti ada terkait dengan gharawain, terkait dengan aul, rod, termasuk masalah-masalah yang terjadi di masyarakat kita. Terima kasih Bu Fat. Kita bisa lebih mengetahui, dan mudah-mudahan itu bermanfaat Ibu ya. Baik, selanjutnya karena waktu juga ya Bu ya. Ini sebenarnya masih kepingin berlama-lama karena menarik, bukan menarik lagi tapi penting untuk kita pahami dan kita ketahui agar kita selamat dunia akhirat. Baik, saya bacakan upah daripada ilmu faraid atau mawaris yang sudah dipaparkan dari awal tadi ya Bu ya. Yang pertama, agar kita dapat melaksanakan pembagian harta waris kepada ahli waris yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi tidak ngarang-ngarang ya. Selanjutnya, agar diketahui secara jelas siapa yang berhak menerima warisan, berapa bagian masing-masing, dan siapa yang tidak berhak. Yang ketiga, menentukan pembagian harta warisan secara adil dan benar, sehingga tidak terjadi perselisihan disebabkan harta pusaka. Yang keempat, memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui, maha adil. Karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya terdapat pada alam ciptaannya, tetapi juga terdapat pada hukum-hukum yang telah ditetapkannya, termasuk dalam masalah faraid. Yang terakhir, mematuhi hukum faraid waris Islam dengan dilandasi rasa ikhlas karena Allah dan untuk memperoleh ridhonya. Itu Bu, hikmah daripada mawaris. Mungkin Bu Fat bisa mau menambahkan tentang manfaat. Saya kira sudah cukup apa yang disampaikan Bu Jariah. Jadi sobatmu, kita sebagai muslim dan muslimat, mari kita mempelajari ilmu waris ini, karena ilmu yang oleh Allah diberikan di dalam ayat-ayat Allah, karena kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya. Jaminan bagi yang mengamalkannya akan dimasukkan kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan yang tidak melakukannya naron khalidan. Naudzubillah dimasukkan ke neraka Allah. Semoga kita bisa mensosialisasikan terkait ilmu faraid waris sehingga nanti semua anak cucu kita ketika kita tiada, mereka dengan senang hati ketaatan kepada Allah akan melakukan pembagian sebagaimana yang Allah sampaikan sehingga tidak menjadi ilmu yang cepat hilang dari muka bumi ini. Saya kira itu Bu Jariah, terima kasih banyak. Demikian, saya rasa cukup ya Bu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini bermanfaat. Amin, amin, amin. Dan diridhoi oleh Allah. Amin, amin. Insya Allah lain waktu akan kita sambung. Oke, insya Allah. Karena ya luas sekali dan kompleks sekali. Oke, betul. Berarti kuliah berapa semester? Dan mohon maaf juga kepada Bu Jariah, Sobat TV-mu, jika ada kekeliruan karena keterbatasan pengetahuan kami, tolong diluruskan jika ada yang keliru dan jika ada yang kurang ditambahkan. Apabila ada salah-salah kata atau nafas kami, mohon maaf. Saya Bu Jariah dan Bu Dr. Fathia Rahman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.